Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 201 Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka itu orang mukmin selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, hasanah, kebaikan, keselamatan hidup di dunia. Dan demikian juga kebahagiaan hidup, keselamatan, kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Sebagai seorang muslim, doa ini selalu kita panjatkan dalam keseharian kita. Kita baca, kita tengadahkan tangan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dalam hidup yang kita jalani ini, setiap manusia pada dasarnya selalu menginginkan hidup bahagia, hidup hasanah, penuh dengan kebaikan, salamah, keselamatan. Tak ada seorang anak manusia pun yang ingin hidup sengsara, celaka, menderita. Nah, semuanya menginginkan hidup selamat. Dalam kehidupan di dunia, hati tenang, pikiran lapang, meski dalam hidup kadang-kadang ada masalah yang menghadang, tetapi tidak menjadi penghalang. Bisa dilalui dengan tenang. Selalu dekat dengan Allah yang Maha Penyayang. Namun dalam suatu hadis, Rasulullah menegaskan kepada kita, ada yang bisa membawa petaka dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani ini, yang mesti kita waspadai. Hadis ini memang tidak sampai kepada derajat sahih, tetapi untuk fadailul a'mal dapat dipedomani, mendorong kita untuk keutamaan beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas saqai arba' qaswatul qalbi wa jumudul ain wal hirs wa tulul amal. Ada 4 hal yang dapat membawa petaka dalam hidup ini, yang bersumber dari kesalahan, kekeliruan seseorang bersikap,
kekeliruan seseorang berperilaku, kesalahan yang bersifat personal, tapi bisa berdampak kepada sekitarnya, orang-orang yang di sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini minas syaqai arba', ada 4 hal yang membawa petaka dalam hidup ini. Pertama, qaswatul qalbi, hati yang keras, hati yang sulit menerima kebenaran. Meskipun sudah diingatkan, sudah diberitahu, tetapi tidak juga membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-qalbul qasi, hati yang keras. Meskipun sudah berkali-kali melihat berbagai fenomena yang terjadi di alam ini, berbagai bencana petaka, tidak juga meluluhkan pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Bahkan meskipun berkali-kali melihat prosesi pemakaman mengantar jenazah, tidak juga membuka pintu hatinya untuk segera kembali ke jalan yang diridai oleh Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, abadul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hati yang keras. Mengapa muncul hati yang keras ini? Karena berbagai keteledoran, kekhilafan yang sudah diperbuat, tidak segera memohon ampun kepada Allah, tidak segera bertaubat kepada Allah. Lalu solusinya gimana? Ya, segeralah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wajumudul ain, kebekuan mata. Meskipun mata lahiriah ini bisa membedakan mana yang warna hitam, mana warna kelabu, mana warna putih, tetapi mata yang menjadi pandangan dalam hidupnya ini tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang pantas, yang layak diperbuat, mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Tak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Bersifat hati gate, halal haram hantam terus. Tak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Dalam bahasa kita TST, talata santuang tarik. Tak peduli lagi. Meskipun orang lain terinjak-injak, terzalimi, yang penting apa yang dimaunya tergapai. Meskipun menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita diingatkan. Jangan sampai seorang muslim terjebak dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179, Allah berfirman, walakad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, kami campakkan, bukan sekedar kami masukkan, kami lemparkan. Nauzubillah min zalik. Kami campakkan, kami lemparkan ke dalam neraka jahanam itu kasiram minal jin, kebanyakan dari jin, makhluk halus. Yang halus-halus ini, makhluk halus itu yang selalu menyesatkan, kebanyakan dari jin, wal ins, dan manusia.
Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dianugerahi hati, tetapi tidak digunakan dengan hatinya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka dianugerahi mata, tetapi tidak digunakan dengan matanya itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian membuatnya insaf dalam hidup ini. Mereka juga diberi telinga, tapi tak digunakan dengan telinganya itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan dalam ayat ini, nauzubillah, lebih keras. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti al-an'am. Turun jatuh derajat kemanusiaannya. Sebagai seorang manusia, makhluk yang paling mulia, jatuh derajat kemanusiaannya. Kal an'am, nauzubillah min zalik. Seperti hewan-hewan ternak. Kal an'am balhum adal, bahkan lebih hina, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini itu kita diingatkan jangan sampai terjebak berperilaku demikian yang menjadi penghambat hidup selamat. Kemudian yang ketiga, wal hirs, loba, tamak dan rakus. Tidak bisa terpuaskan berbagai keinginannya, kemudian ia melakukan apapun. Yang penting apa yang dimauinya itu tercapai, karena sifat loba, tamak dan rakus. Nah, yang menjadi kendali dalam hidup ini mesti hati nurani. Istilah orang Arab, istaftik kalba, minta fatwalah, pedomani hatimu. Kemudian akal pikiran yang sehat. Tetapi kalau yang jadi kemudi dalam diri pribadi seseorang, dalam kehidupan personal yang bersangkutan, yang menjadi kemudi itu adalah hawa nafsu, ambisi yang tak terkendali, apalagi kalau sampai melanggar ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, melanggar peraturan yang dibuat dalam kehidupan kita, berbagai regulasi, sebagai manusia saja bisa berhadapan dengan hukum. Nah, apalagi kalau sampai melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau hal demikian sudah terdapat dalam kehidupan personal yang bersangkutan, berarti alamat petaka dalam kehidupan yang bersangkutan sudah dimulai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, watulul amal, panjang angan-angan. Berangan-angan tidak sama dengan bercita-cita. Berangan-angan selalu berpangku tangan, malas berusaha, enggan bekerja. Berangan-angan ini terwujud dalam impian, tetapi tidak pernah menjadi realita dalam kehidupan. Nah, bercita-cita dengan usaha yang nyata, upaya yang terkelola, meskipun dalam berbagai dinamika, dihadapinya dengan tegar dan usaha yang nyata. Apa yang menjadi impian itu menjadi realita dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pada dasarnya dalam hidup ini setiap manusia selalu menginginkan hidup sukses, hidup berhasil, terpandang dan terhormat. Tetapi apa yang diinginkan itu tak dapat tercapai begitu saja. Mesti ditebus dengan berbagai usaha, bekerja keras, bekerja secara cerdas. Nah, bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Dengan motivasi ibadah, seorang mukmin yang baik akan selalu bekerja keras, bekerja secara cerdas, memanfaatkan waktu dan peluang seoptimal mungkin, meningkatkan kinerja, meningkatkan kedisiplinan. Tak ada ayat dalam Al-Quran atau hadis yang menyuruh umat Islam berlalai-lalai, bersantai-santai. Tapi perlu
memanfaatkan waktu dan peluang seoptimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ibarat pepatah orang Inggris, how beautiful is victory, but how expensive. There are no gain without pain. Alangkah indahnya kemenangan, tetapi mahalnya bukan main. Tak ada yang dapat dicapai tanpa usaha, tanpa upaya, tanpa kerja keras. Ibarat petuah orang-orang tua kita tempo dulu, siapa yang menginginkan manisnya madu lebah, harus berani kena sengat oleh lebahnya. Siapa yang menginginkan manisnya buah durian, harus berani kena durinya. Meskipun madu lebah, buah durian gampang diperoleh di swalayan. Nah, tapi ini mengindikasikan perlu bekerja keras, perlu bekerja secara cerdas. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditunaikan, ibadah sudah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Jangan berpangku tangan lagi. Bekerja keras, bekerja secara cerdas. Tetapi ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Seorang pedagang ketika berniaga, ingat Allah. Maka barang yang 1 kilo tidak menjadi 9 on, tidak menyalahi ketentuan ukuran takaran dan timbangan UTT. Nah, seorang yang diberi amanat untuk menduduki suatu posisi, maka akan mengemban amanat itu sebaik-baiknya, berbuat yang terbaik untuk hidup dan kehidupan. Nah, kalau saya lakukan hal ini, orang lain tak tahu, staf saya tak mengerti, bisa dikibuli, bisa kaya mendadak. Nah, inilah fa'ainallah, di manakah Allah? Di saat itulah kesadaran sebagai seorang muslim bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi kita. Ketika berusaha, ketika bekerja, selalu ingat Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berhasil, sukses, menjadi beruntung dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita dapat terhindar dari berbagai hal yang dapat membawa petaka dalam hidup. Mudah-mudahan dalam hidup ini, hidup kita makin tergugah untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat, selalu menjauhi perbuatan maksiat. Mudah-mudahan hidup selalu bertaubat, selalu taat. Nah, mudah-mudahan hidup selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ayyadal mujahidin wa azalal mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amina ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al ghalaa wal bala wal waba'a wal fahsya wal munkara wasyufal mukhtalifah wasyada'idal mihana ma zahara minha wa ma batana min baladina khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yaktafi min khalqihi ya ahad ya man la akhiralah in qata'ar raja illa minka wa khabatil amal illa fika wan saddati turuq illa ilaika ya ghiyasal mustaghisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurul azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.